tinggal dipilih saja yang pada spacing. Di sini kita pilih yang expanded. Di sini kita pakai 4 misal ya. Nah, di sini sudah kelihatan perubahannya. Saya klik OK. Nah, spasinya otomatis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara cepat belajar Microsoft Word, tutorial pemula bagian 2. Tutorial ini saya buat sebagai lanjutan dari tutorial yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tutorial Microsoft Word. Lebih tepatnya adalah cara cepat belajar Microsoft Word tutorial pemula bagian 1. Bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Di video tutorial pertama, program yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan Microsoft Word 2007. Nah, belajar Microsoft Word bagian 2 ini saya akan menggunakan Microsoft Word 2016 ya, tetapi pada intinya sama ya. Saya double klik ya. Untuk versi yang pertama itu ada berbagai macam cara untuk masuk ya, ada double klik, ada klik open, ada menggunakan tombol keyboard dan lain sebagainya. Oke, setelah kita masuk, tampilannya seperti ini. Jadi sedikit berbeda dengan Microsoft Word 2007. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, intinya sama ya. Saya flashback sedikit. Yang paling atas, yang ini namanya title bar atau baris judul. Untuk mengetahui apakah data yang kita buat ini sudah disimpan atau belum. Kalau belum, tulisannya seperti ini. Kalau sudah disimpan, berarti akan muncul di title bar nama penyimpanan yang kita gunakan. Sebelah kanan ada namanya kontrol jendela, ada namanya minimize, restore down, maximize, dan close. Di bawahnya ada menu ya, dari menu file, home, sampai menu help ya. Di bawahnya juga ada submenu ya, atau toolbar yang ditaruh di bawah menu. Di bawahnya ada ruler ya, atau garis mistar ya. Terus ini scroll bar ya, scroll bar vertikal. Di bawahnya nanti akan ada scroll bar horizontal seperti ini. Di bawahnya ada juga namanya taskbar ya. Di sini ada zoom in, ada zoom out ya untuk membesarkan layar dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Kita fokus ke menu home ya. Kita akan perdalam menu home. Di sini akan muncul berbagai macam submenu, ada clipboard, ada font, ada paragraph ya, ada style dan ada editing. Oke, kita coba yang pertama. Ya, ini ada clipboard. Oke, saya masukkan contoh data ya. Oke, seperti ini. Yang pertama ada paste. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan paste yang akan kita gunakan. Oke, saya tandai seperti ini, kemudian saya klik copy. Nah, di bawahnya akan saya paste ya. Saya klik paste. Di sini akan ada beberapa pilihan ya. Ini tinggal diklik saja. Di bawah sudah muncul. Seperti ini merge formatting, ini gambar ya. Ini kalau kita klik yang picture, maka data yang kita copy tadi akan dipaste atau dimunculkan dalam bentuk gambar seperti ini. Saya klik menu format untuk merubah gambarnya. Nah, tampilannya dalam bentuk gambar seperti ini ya. Ataupun kalau kita ambil datanya dari Microsoft Excel, di sini akan muncul berbagai macam pilihan paste. Oke, saya buka Microsoft Excel ya. Misal di sini saya buat tampilan seperti ini. Oke, nah sekarang saya copy seperti ini ya. Saya klik copy, saya buka Microsoft Word. Nah, di sini saya hapus, kemudian saya paste yang ini ya, klik panah bawah kecil seperti ini. Nah, akan muncul berbagai macam pilihan. Yang pertama tampilannya seperti ini kalau kita klik ya. Yang kedua tampilannya seperti ini, dia hanya mengambil border dan teksnya tanpa mengambil warnanya ya. Kalau ini semuanya diambil ya. Terus yang ini link ya, jadi data yang kita copy tadi dalam bentuk link.
Jadi kalau kita ketik di Excel akan muncul juga di Microsoft Word. Ini juga link, tetapi warna dari border yang kita buat tadi tidak diambil. Kalau yang ini dalam bentuk gambar ya. Ini hanya teksnya saja yang diambil. Bordernya, warnanya tidak diambil. Oke, saya coba yang pertama. Tampilannya seperti ini ya. Saya paste, pilih yang kedua. Tampilannya seperti ini ya. Oke, saya paste yang ketiga ya. Yang ini pakai link, tampilannya seperti ini. Saya paste lagi, pakai yang tampilan yang ini ya. Tampilannya seperti ini. Tuh teman-teman ya. Klik paste, yang ini gambar ya. Ini dalam bentuk gambar. Klik menu format, kemudian kita pilih yang ini supaya gambarnya bisa kita pindah-pindah ya. Nah, seperti ini. Ini dalam bentuk gambar. Kita kecilkan, tampilannya seperti ini. Saya klik lagi paste, yang ini hanya teksnya saja yang diambil ya. Sedangkan bordernya tidak diambil. Oke, nah ini yang pakai link tadi ya. Kita coba lihat di Excel, sebagai dua layarnya. Oke, ini yang kita paste dengan link, tetapi warna dari data yang kita copy tadi tidak diambil ya. Oke, misal di sini saya masukkan di Excel, saya masukkan aku, misal saya enter. Nah, di sini akan muncul aku ya. Misal saya ketikkan di sini sembarang seperti ini. Akan muncul di sini. Itu kalau kita menggunakan paste yang ada linknya tadi ya. Misal saya tambahkan lagi di sini secara acak ya. Hanya sekedar contoh teman-teman ya. Oke. Jadi ini dia menggunakan link, tetapi warna dari data yang kita copy tadi tidak diambil, sedangkan di bawahnya semuanya diambil. Ini kalau kita paste dengan ada tampilan linknya. Oke, kita langsung saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cut. Kalau cutnya kan ini untuk memindah data ya. Misal data yang ini saya klik cut, datanya akan hilang. Saya taruh di bawah. Saya pilih yang ini, misal saya pakai paste biasa. Nah, datanya akan dipindah. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Ctrl C untuk memindah, untuk mengcopy yang ini ya. Ctrl C, kemudian di bawahnya saya paste di sini, tekan Ctrl V. Sedangkan kalau menggunakan cut ya, saya klik lagi, tekan Ctrl X, itu untuk cut. Kemudian di bawahnya saya paste lagi dengan menekan Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang di bawahnya ada format painter. Format painter ini untuk kita mengcopy format data yang ada sebelumnya ke format yang kita buat baru. Kita langsung praktikkan ya. Misal ini kita rubah tampilan tulisannya dengan warna merah seperti ini ya. Kita bold seperti ini. Kita buat tampilannya seperti ini, terus rata tengah ya. Oke. Nah, sekarang format dari data atau paragraf pertama ini kita akan taruh ke paragraf yang ketiga. Oke, setelah ditandai seperti ini, saya klik format painter. Sudah. Kemudian ini saya tandai, tekan, saya lihat seperti ini. Nah, formatnya sudah diambil, tetapi datanya tetap ya. Jadi hanya formatnya saja yang diambil. Sebagai contoh di sini, yang paragraf kedua saya ganti tulisannya dengan nama seperti ini ya. Saya buat warnanya warna seperti ini. Ini saya tandai. Saya klik format painter. Teman-teman juga bisa menekan di keyboard Ctrl Shift C. Oke, saya tekan ya, Ctrl Shift C. Sudah. Misal yang di paling bawah di sini kita akan buat formatnya sama dengan yang tadi. Tekan Ctrl Shift V. Itu kalau format painter ya. Oke, kita masuk ke sub menu font ya. Saya normalkan teksnya. Oke, di sini ada menu font ya. Untuk merubah data yang kita inginkan, itu hukumnya wajib kita tandai datanya atau teksnya ya. Karena kalau kita tidak tandai, maka datanya tidak akan berubah.
Oke, saya tandai seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah kita tandai ya. Itu lebih cepatnya untuk menandai data, teman-teman bisa taruh kursornya di sini, tekan, berarti ini satu baris. Tekan dan seret ke bawah, maka ditandai per baris seperti ini. Ataupun juga dengan menekan tombol shift di keyboard. Misal taruh kursornya di sini, kemudian tekan shift dan klik di sini. Nah, langsung akan ditandai seperti ini. Atau teman-teman kalau hanya satu kata, bisa dengan menekan kemudian tarik seperti ini. Atau bisa juga dengan menekan double klik pada kata tersebut. Misal yang ini ya, di tulisan choose, saya double klik. Dia akan ditandai seperti ini. Itu ya. Atau kalau teman-teman mau ingin menandai data secara acak semau kita ya, artinya kita hanya menandai bebas ya. Caranya tekan di keyboard itu tombol Alt, kemudian klik saja seperti ini. Nah, tinggal ditandai seperti ini. Tinggal di bold seperti ini. Ini kalau teman-teman mau dengan cara seperti itu bisa juga, tetapi dengan menekan tombol Alt di keyboard kemudian tekan dan seret seperti ini ya. Alt tekan di keyboard, jangan dilepas, kemudian ditandai seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Lanjut. Nah, di sini yang paling atas ini untuk kita mengganti jenis tulisan yang kita inginkan. Misal saya tandai seperti ini. Nah, tinggal diklik panah kecil seperti ini. Misal kita mencari tulisan Arial. Ini scroll ini dipindah ya, atau diturun naikkan ya. Misal saya pakai Arial Black, tampilannya seperti ini. Masih dalam posisi data atau teks ditandai. Misal kita mau mengganti di sini tulisannya Cambria, ketik saja langsung seperti ini ya, enter, maka langsung dirubah seperti ini. Nah, di sebelahnya ada font size ya, untuk membesarkan tulisan. Normalnya adalah 12. Ini kalau mau dirubah juga klik panah kecil ada bawah seperti ini, kemudian tinggal dipilih saja jenis teks yang diinginkan, jenis ukuran teks yang diinginkan. Misal saya pakai 16. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti itu langkahnya. Oke, di bawahnya ada bold, ada italic, ada underline. Intinya kita tandai seperti ini, kemudian klik bold untuk menebalkan, klik I untuk memiringkan, klik U untuk membuat garis bawah atau underline, klik lagi U untuk menghilangkan, klik lagi I untuk menormalkan teks supaya tidak miring, klik lagi tombol B atau lambang B, berarti datanya tidak ditebalkan. Atau dengan menekan Ctrl B itu untuk bold menebalkan, Ctrl B lagi untuk menormalkan, Ctrl I untuk memiringkan, Ctrl I lagi untuk menegakkan atau menormalkan, Ctrl U untuk membuat garis bawah seperti ini, Ctrl U lagi untuk menormalkan. Kalau Ctrl U secara biasa, dia garis bawahnya hanya satu seperti ini. Kalau teman-teman menekan Ctrl Shift D, maka garis bawahnya akan double seperti ini. Ctrl Shift D, maka akan dinormalkan. Sedangkan kalau teman-teman mau membuat teksnya garis bawah per kata juga bisa. Caranya dengan menekan Ctrl Shift W. Nah, seperti ini. Ingat ya, satu kata ini. Kalau kita menekan Ctrl U, semuanya akan diberikan garis bawah seperti ini. Ctrl Shift W hanya setiap kata saja ya. Sedangkan kalau Ctrl Shift D ini untuk membuat double garis bawah. Tekan lagi Ctrl U, berarti garis bawahnya akan dihilangkan seperti ini. Di sebelahnya lagi ini untuk membuat lambang atau tanda coret pada teks yang kita tandai. Misal yang ini saya tandai, kemudian klik, maka akan ditandai coret seperti ini. Ya. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl D supaya kita masuk ke tampilan tab font ya. Saya tandai datanya semuanya seperti ini. Kemudian di keyboard itu tekan Ctrl D. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di atas ada font, sama kayak tadi ya, kita mengganti jenis tulisan yang kita inginkan. Tinggal diganti saja seperti ini. Tinggal dipilih ya jenis tulisan yang diinginkan. Di bawahnya akan muncul tampilannya. Itu misal saya pakai yang ini ya. Dan di sini sebelahnya ada italic, ada bold italic sama kayak tadi. Ini juga size ya, sama juga kayak tadi. Di sini untuk font color untuk memberikan warna pada teks yang kita inginkan, tinggal dipilih saja jenis warna yang diinginkan.
Misal saya pakai warna blue atau warna biru, tampilannya seperti ini atau previewnya. Di sini juga ada underline ya, ada garis bawah yang biasa seperti ini, ada yang double, ada yang tebal seperti ini, dan banyak lagi jenis garis bawah yang bisa kita manfaatkan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita tetapkan garis bawahnya. Di sini juga ada underline color, berarti kita memberikan warna pada garis bawah atau underline text ya. Khusus warnanya, misal saya pakai warna merah seperti ini. Previewnya sudah muncul ya. Di sini ada tanda coret yang tadi. Ini ya, hanya coret satu. Kalau dia double coret, kita pilih yang ini. Saya klik OK. Nah, dia akan dibuat seperti ini. Double coret, warnanya warna biru dan garisnya garis bawah, tapi tampilannya seperti ini. Untuk menghilangkan atau menormalkan, silahkan diklik yang ini. Oke, sudah dihilangkan. Klik lagi, ini klik lagi, maka tampilannya normal. Saya tekan lagi Ctrl D. Di sini ada superscript, subscript ya, ada shadow, tampilannya seperti ini ya, ada bayangannya sedikit. Di sini juga ada outline, tampilannya seperti ini, tinggal di OK kan, maka akan muncul seperti ini. Di bawahnya juga ada emboss ya, tampilannya seperti ini juga. Ini tinggal diklik saja teman-teman ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Small, ini tulisannya kecil tetapi tampilan datanya besar, hanya depannya saja yang besar ya. Tuh, all caps ya, semuanya besar ya. Kita coba klik small caps, saya klik OK. Nah, ini yang besar T-nya, tapi setelahnya huruf kecil semuanya ya. Kalau kita pilih yang all caps, maka semuanya akan menjadi besar. Saya tekan Ctrl D. Kalau saya klik yang ini, semuanya akan besar ya, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya normalkan lagi. Masih dalam posisi yang ditandai, klik lagi Ctrl D di keyboard atau tekan Ctrl D di keyboard. Nah, di sini akan ada advance ya, untuk font tingkat lanjutnya. Ini ada scale-nya 100 ya. Di sini ada spacing. Teman-teman bisa pilih ada expanded dan ada condensed ya, tinggal dipilih saja. Kalau yang ini tampilannya akan dibuat ada spasinya seperti ini. Ini tinggal kita pilih saja jarak spasi yang kita inginkan. Misal saya pakai 3. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi. Misal di sini kita membuat pendahuluan, misal seperti ini ya. Oke, ini kalau kita klik seperti ini kan capek seperti ini teman-teman ya. Kalau spasi satu-satu agak capek. Ada cara yang lebih simpel yang bisa teman-teman manfaatkan. Caranya tandai datanya seperti ini, kemudian tekan Ctrl D. Nah, di sini ada advance yang ini, tinggal dipilih saja yang pada spacing. Di sini kita pilih yang expanded. Di sini kita pakai 4 misal ya. Nah, di sini sudah kelihatan perubahannya. Saya klik OK. Nah, spasinya otomatis seperti ini. Jadi, ini kalau kita tekan backspace, E-nya akan hilang. Kalau tadi kan manual ya, spasi, klik pindah lagi spasi, klik dan pindah lagi spasi. Oke, saya tandai lagi datanya seperti ini, tekan Ctrl D. Di sini juga ada namanya condensed ya, sudah silahkan diklik, dia akan dibuat lebih mepet seperti ini. Saya pakai 0, maka normal seperti ini. Kalau kita naikkan, tulisannya akan dibuat lebih mepet. Misal saya pakai 1. Ini saya pakai 1 ya. Pilihan yang ini saya pakai 2, tampilannya seperti ini. Saya pakai 3, tampilannya seperti ini. Ini saya pakai 2, kita lihat ya hasilnya. Saya klik OK. Nah, tulisannya akan dibuat lebih mepet seperti ini. Tandai, kemudian tekan Ctrl D, kita normalkan, kita pilih yang normal. Seperti ini tampilannya ya. Saya klik OK. Nah, sudah berhasil, ada tampilannya seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada namanya subscript dan ada superscript. Ini biasanya kalau kita membuat lambang kimia atau meter persegi atau H2O dan lain sebagainya. Misal saya ketik H2O seperti ini, atau meter
seperti ini. Angka 2-nya kita buat berada di paling bawah. Caranya misal kita pilih yang ini. Nah, akan dibuat seperti ini ya. Oke, saya besarkan tulisannya biar kelihatan. Ini saya tandai, kemudian saya klik yang ini akan dinormalkan, klik lagi akan dibuat seperti ini. Kalau kita pilih superscript maka akan ditaruh di atas. Nah, seperti ini. Klik lagi untuk menormalkan. Ini juga sama, silahkan ditandai seperti ini, kemudian pilih superscript akan dibuat menjadi lambang seperti ini. Ini namanya subscript dan ada namanya superscript. Klik lagi untuk menandai dan klik lagi untuk menormalkan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tombol keyboard, yaitu Ctrl plus sama dengan, itu untuk subscript, dan Ctrl Shift plus itu untuk superscript. Oke, saya tandai seperti ini. Tekan Ctrl Shift sama dengan, akan ditampilkan seperti ini. Tekan Ctrl Shift sama dengan, akan dinormalkan. Nah, kalau kita menekan Ctrl Shift plus dan lambang plus, maka tampilannya seperti ini. Tekan Ctrl Shift lambang plus, maka dia akan dibuat di atas. Kalau tekan Ctrl Shift plus akan normal. Kalau kita menekan Ctrl sama dengan, dia akan ditaruh di bawah seperti ini. Tuh, teman-teman ya. Itu namanya subscript dan superscript. Oke, saya hapus. Selanjutnya di sini ada namanya increase dan ada juga namanya decrease. Ini untuk membesarkan tulisan dan mengecilkan tulisan. Saya tandai seperti ini, kemudian pilih yang ini, tampilannya seperti ini. Kalau kita double klik ya, ini perubahannya sudah ada. Nah, muncul 100. Sebelahnya lagi kita kecilkan, tampilannya seperti ini. Ya. Di layar juga sudah muncul. Ini kita bisa menekan Ctrl Shift plus lambang lebih besar, terus kita menekan Ctrl Shift lambang lebih kecil. Itu ya. Atau teman-teman juga bisa menekan tombol Ctrl dan panah kurung seperti ini. Itu ya. Ctrl panah kurung hadap kiri, tampilannya seperti ini. Hadap kanan, tampilannya seperti ini. Jadi seperti itu kita membesarkan dan mengecilkan tulisan. Selanjutnya di sini ada namanya change case ya. Ini untuk merubah tampilan dari data atau teks yang kita buat. Sebagai contoh di sini saya tandai semuanya ya, teman-teman bisa lihat. Saya klik yang ini akan muncul berbagai macam pilihan, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, ada dan seterusnya. Misal saya klik yang ini ya, upper case, berarti semuanya dibuat tulisannya besar seperti ini. Saya klik lagi yang lower case, semuanya akan menjadi kecil. Saya klik lagi yang paling atas, yang ini ya, hanya huruf depannya saja yang besar ya. Saya klik, tampilannya seperti ini. Ini T besar, A besar, S besar, A besar, dan seterusnya. Atau teman-teman juga bisa menekan di keyboard itu Shift F3. Masih dalam posisi teks yang ditandai ya, tekan Shift F3. Nah, tampilannya seperti ini. Tekan lagi Shift F3, tampil seperti ini. Tekan lagi Shift F3, tampil seperti ini. Tuh ya, teman-teman bisa menggunakan langkah ini. Atau saya tandai hanya 2 kata seperti ini ya, biar jelas perubahannya. Tekan Shift F3. Ini huruf depannya saja yang besar. Tekan lagi semuanya besar. Tekan lagi semuanya kecil. Tekan lagi huruf depannya besar. Tekan lagi semuanya besar. Ini kalau kita menekan di keyboard itu Shift F3. Itu fungsinya untuk change case ya. Di sebelahnya lagi ada tag highlight color ya, berarti kayak stabilo itu ya. Ini saya tandai seperti ini, kemudian saya pilih yang ini, kemudian saya klik warna kuning. Jadi dia akan ditandai seperti tampilan stabilo ya. Misal saya tandai yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, tampil seperti ini. Saya tandai lagi yang ini ya. Bisa saya klik warna seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Berarti kita menandai teks ya, atau kita memberikan highlight color pada teks yang sudah kita tandai. Nah, untuk menghilangkan highlight colornya tinggal tandai seperti ini, kemudian pilih yang ini, pilih no color, maka semuanya akan hilang. Di sebelahnya ada warna atau font color.
tinggal ditandai seperti ini, kemudian pilih warna yang diinginkan. Kita pakai warna merah, tampil seperti ini. Kita pilih warna yang lain, akan tampil seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, intinya teks yang kita mau rubah itu harus di blok atau ditandai. Di atasnya ada clear all formatting. Ini kalau kita klik maka akan dinormalkan semua tampilan formatnya ya. Saya klik, nah seperti ini. Kalau tadi kan tampilannya seperti ini, sudah dia ke tengah, di bawahnya teksnya juga ada warnanya. Kalau kita klik clear all formatting maka semuanya akan ditampilkan normal seperti ini. Oke teman-teman, saya kira ini cara cepat belajar Microsoft Word tutorial pemula bagian 2. Untuk bagian satunya nanti teman-teman bisa cek di channel Isnani Panglima. Di sana tertera bagian 1 sudah dikupas semuanya dari dasar sampai pengenalan lembar kerja dari Microsoft Word. Dan video ini sebagai lanjutan dari video tersebut, yaitu cara cepat belajar Microsoft Word tutorial pemula bagian 2. Dan untuk video lanjutannya nanti akan kita kupas paragraf ya. Dari dasar, dari yang biasa sampai yang paling detail, semuanya akan kita bahas. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut supaya tidak ketinggalan video yang akan saya upload terkait dengan lanjutannya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini. Dan silahkan di-share ya ke sosial media masing-masing supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.